Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada ya dari Akademi Kripto. Di sini kita akan membahas prinsip kelima mengenai crypto investing principles, yaitu adalah kesabaran. Pernah dengar istilah sabar pangkal kaya? Itu adalah istilah yang sangat relatable ketika teman-teman berinvestasi di dalam market kripto. Karena tesis yang kita junjung di sini itu tidak ada orang yang akan pernah bisa timing the market. Bahwa timing the market is a fool's game. Nah, itu adalah game yang dilakukan oleh para orang bodoh. Karena kita tidak memprediksi ya market ya, quotes on quotes ya, memprediksi ya. I'm predicting the future. Tapi saya hanya mengantisipasi apa yang market akan lakukan. Kalau misalkan market naik, saya harus seperti ini. Kalau misalkan market turun, saya harus seperti ini. Ya, itu adalah teman-teman memainkan yang namanya devil advocate ya. Jadi teman-teman di sini wait and see what's the market gonna do. Ketika market seperti ini ya, saya harus bereaksi. Ketika market seperti ini ya, saya berarti harus seperti ini juga. Ya, itu adalah hal yang harus teman-teman pahami bahwa I'm not predicting ya, I'm just reacting the market. Sehingga tidak ada yang tahu persis gimana geraknya. Itulah kenapa ya teman-teman ini butuh kesabaran di market. Karena Warren Buffett pun pernah bilang ya, jangka waktu untuk berinvestasi pada saham itu adalah selamanya. Lalu apa yang membuat kamu berinvestasi di kripto berpikir bahwa 2-4 hari itu bisa merubah segalanya? Jawabannya itu tidak bisa dan tidak akan mungkin terjadi. Sehingga kesabaran harus teman-teman utamakan di sini. Karena seringkali ya kesabaran itu diuji ya. Ketika teman-teman ini berinvestasi pada sesuatu nih, tapi kok koin yang lainnya lebih gerak ya. Saya invest ini nggak gerak ya, masih 5-10%, ya ini udah 5-10 kali. Apa saya beli ini ya? Itu adalah kesabaran teman-teman yang diuji. Karena kesetiaan ya itu terjadi bukan karena teman-teman ketika nggak punya pilihan. Kesetiaan itu hadir ya ketika teman-teman udah punya pilihan tapi tetap pada pilihan yang pertama ya. Misalkan nggak ada potensi lain nih buat investasi. Oke, saya investasi di ini. Itu bukan kesetiaan ya terhadap pilihan teman-teman investasi. Tapi itu diuji ketika, wah semakin banyak nih koinnya ya. Oh tapi saya tetap stick sama koin ini. Karena saya yakin ini fundamentalnya kuat. Yaitu adalah loyalty test ya. Yang teman-teman nanti peroleh ya. Ketika teman-teman berinvestasi pada sesuatu. Karena kadang ketika teman-teman ini nggak gerak ya, mengejar rumput tetangga yang lebih hijau ya, chase the pump di sini, ini apa yang terjadi? Kamu masuk di sini ini retrace, habis setelah ini pump. Kamu udah di sini minus, kapital hilang, di sini malah pump ya. Kamu itu ruginya dua arah ya. Udah rugi di capitalnya, di sini pun kamu juga rugi di potential gains-nya. Jadi jangan sekali-sekali ya mencoba untuk timing the market. Karena timing the market it's a full game. Dan teman-teman harus menyadari ya, menyerah di tengah jalan tuh bukan pilihan. Kadang itu hanya beberapa trade aja sebelum teman-teman menemukan life-changing moment yang bisa merubah hidup teman-teman selamanya. Mungkin ada teman-teman yang jalannya dari sini nih, ya. Startnya dia lebih buruk dari teman-teman, tapi teman-teman udah dikit lagi mau sampai di sini, ya. Tapi teman-teman disalip, ya. Orang dari belakang yang jauh lebih cepat, ya bisa berkembang dan akhirnya bisa menemukan berlian yang teman-teman tinggal dikit aja dapat. Sehingga jangan pernah menyerah dan berhenti di tengah jalan, itu bukan merupakan suatu pilihan. Sehingga ya itulah keindahan dari market kripto. Segalanya nggak bisa ditebak ya, dan kita nggak bisa tahu ya kapan aset itu akan bergerak dan dia akan bergerak seberapa jauh. Karena apa yang di kripto ini sudah terlalu mahal, ini masih bisa naik lagi. Dan apa yang dianggap sudah murah, itu masih bisa turun lagi. Itu adalah market kripto. Sehingga nggak bisa ya kita mastiin kapan ya. Jadi teman-teman harus menempatkan posisi dan bersabar. Itulah sehingga ya penting untuk melakukan diversifikasi. Jangan one shot one kill. Karena ketika capital kalian nyangkut ya pada sesuatu, kalian masih punya capital ya untuk menggerakkan ya aset lain. Sehingga selalu pecah-pecah risikonya, jangan one shot one kill, selalu nembak untuk hal yang besar. Selalu pecah-pecah ya supaya risikonya ini terdiversifikasi. Nanti teman-teman masih bisa ya punya peluru buat nembak. Sehingga teman-teman penting ya untuk nggak ya all in ya, dalam suatu aset. Ya, ini contoh ya link ya 539 hari ya sebelum breakout. Ini yang udah nggak sabar pasti ya udah ya ditinggal ya dibuang. Ya. Tapi kesabaran ya ini selalu rewarding bagi siapa saja ya yang masih percaya. Karena intinya dalam investasi concern-nya itu adalah kesabaran. Karena di dalam market kripto ya itu bear market ada dua, yaitu adalah price based capitulation dan juga time based capitulation. Price based capitulation itu terjadi ketika harganya terus-menerus turun ya. Tergerus dari segi harga. Tapi time based capitulation itu tergerus secara waktu. Harganya udah jenuh ya turun ya, tapi nggak naik-naik.
Dia chartnya glosor gini terus ya, sampai 500 hari. Itulah kesabaran teman-teman diuji. Kadang ketika teman-teman jual, tiba-tiba dia malah parabolik naik 5 kali dalam seminggu. Gimana yang mau timing the market? Oh, saya lompat ini, saya lompat ini, saya lompat ini, saya loncat ini. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi di link ya, ini contohnya time based capitulation. Nah, 540 hari konsolidasi itu nggak ada yang kuat ya, udah muak ya. Tiba-tiba ketika semua orang give up, dia malah naik 70% dalam 1 minggu. Ya, itu adalah market. Jadi teman-teman ya, jangan membuang peluang ya, sehingga nanti jadi sia-sia. Ketika teman-teman udah stick pada pilihan berinvestasi terhadap suatu aset, punya keyakinan dan tahan ya, sampai itu berbuah hasil. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.